Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 21 Desember 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, puluhan pondok santri pesantren Mustafawiyah Purba baru hanyut terbawa banjir luapan sungai Aek Singolot. Luapan sungai terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Inilah detik-detik luapan sungai Aek Singolot yang mengakibatkan banjir bandang menerjang desa Purba Baru Mandailing Natal. Puluhan pondok santri di pinggir sungai hanyut terbawa arus banjir. Banjir yang membawa material lumpur dan kayu besar juga menerjang gedung sekolah pesantren. Terlihat para santri saling membantu teman saat terjadi banjir bandang. Dalam peristiwa ini, satu santri mengalami luka karena terbentur seng pondok yang hanyut saat menyelamatkan temannya. Akibat banjir ini, ratusan santri pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Muksin Nasution mengatakan personil BPBD dan tim SAR terus melakukan bersiaga mengidentifikasi terjadinya banjir susulan. Itu kan banjirnya bandang, tiba-tiba. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Ada sekitar jam berapa? Sekitar jam 8 ya. Kejadiannya itu jam 8. Sekitar jam 8 ya. Dampaknya Bang atau korban atau kerusakan Bang sejauh ini Bang? Dampaknya diperkirakan ada sekitar 30 pondok yang terbawa arus. Dihimbau kepada para santri dan masyarakat yang berada di bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan. Pemirsa, konflik antara warga dan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang berlangsung ricuh. Pasalnya warga keberatan dan resah terhadap keberadaan para pedagang kaki lima. Kericuhan tak terhindarkan saat aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Trantip Kecamatan Percut Seituan hendak menertibkan para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seituan. Penertiban ini dilakukan atas dasar laporan dan desakan warga Dusun 9 dan Dusun 10 yang berada di kawasan Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini memprotes adanya aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan tembung Pasar 9 tersebut. Pihak warga yang tinggal di lokasi telah melaporkan aksi pedagang kaki lima yang dinilai semrawut dan telah melaporkannya ke pihak pemerintah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Pedagang kaki lima yang hendak ditertibkan oleh warga dan aparat pemerintah justru menolak keras adanya penggusuran. Aksi saling dorong dan bongkar bakar ban pun sontak dilakukan para pedagang yang menolak digusur. Kuasa hukum warga Calik Pandia menilai sejauh ini belum ada ketegasan dari pihak pemerintahan dan aparat penegak hukum karena para pedagang ini dinilai sudah melanggar aturan. Dari undangan rapat yang dikirim oleh Bapak Camat, Bapak Fitrian Syukri, Camat Percut Seituan, hari ini tidak ditemukan kesimpulan. Karena Bapak Camat sendiri juga tidak hadir. Beliau sebagai yang mengundang rapat hari ini tidak hadir, malah diwakilkan ke Trantip. Para warga juga meminta kepada pemerintah Kecamatan Percut Seituan untuk lebih tegas dan harus mengambil sikap untuk membela masyarakatnya. Sebab warga menilai selain melanggar aturan, keberadaan pedagang kaki lima hingga ke tepi jalan raya Pasar 9 Tembung ini kerap menimbulkan kemacetan yang parah di kawasan ini. Pemirsa, tim gabungan Polres Serdang Bedagai melakukan operasi razia Lilin Toba 2023 di sejumlah tempat hiburan malam serta hotel kelas melati di wilayah hukum Polres dalam menjaga situasi Kamtibmas menyongsong Nataru 2023.
Operasi gabungan yang melibatkan satuan fungsi di lingkungan Polres Serdang Bedagai berlangsung kondusif dan aman. Sasaran utama dalam kegiatan razia adalah sejumlah hiburan malam yang menjadi sasaran peredaran narkoba yang kerap menjadi keresahan masyarakat dan menjadi pemicu tindakan kriminal terjadi. Begitu juga razia di Hotel Melati tak luput dari sasaran petugas yang menyisir di sejumlah lokasi. Dari hasil operasi, petugas mencurigai 3 tamu hotel yang terindikasi narkoba dan dilakukan tes urin. Dengan hasil 1 dinyatakan positif narkoba dan langsung diamankan petugas ke Mapolres. Ibtu Edward Sidauruk menambahkan razia ini akan rutin dilakukan sepanjang situasi Kamtibmas dan peredaran narkoba nihil di wilayah hukum Polres. Razia yang dilakukan secara bersama-sama ditemukan ada 3 orang masyarakat dan dalam hotel tersebut dan langsung dilakukan tes urin. Dari tes urin yang dilakukan 2 negatif dan 1 dinyatakan positif. Operasi seperti ini kedepannya akan rutin kita lakukan, dikedepankan supaya terciptanya situasi yang kondusif di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Pemirsa, 2 orang wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang bakso goreng di lokasi hajatan pesta di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap petugas kepolisian karena mencuri sepeda motor. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan sepeda motor hasil kejahatan kedua pelaku. Petugas kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mengamankan 2 wanita pelaku pencurian sepeda motor. Masing-masing berinisial AL, warga Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, dan AN, warga Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Perbaungan, Ibda Raja Kayaholoho, penangkapan terhadap kedua terduga pelaku pencurian sepeda motor ini berdasarkan pengaduan korban bernama Trio Witoyo, warga Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan yang kehilangan sepeda motornya saat menghadiri pesta hajatan keluarganya. Awal terungkapnya kasus ini beberapa hari setelah kejadian, korban melihat sepeda motor miliknya dikendarai oleh seorang wanita. Kemudian korban mengikuti dan memberitahukannya ke petugas kepolisian Polsek Perbaungan. Selanjutnya korban yang didampingi petugas berpura-pura hendak membeli sepeda motor tersebut. Setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut miliknya yang hilang. Kalau menurut keterangan si pelaku, kedua pelaku ini, awalnya mereka menjual bakso bakar. Itu menurut keterangan yang satu, dicoba-coba, ternyata pada saat posisi ini dekat, posisi mereka jualan dekat dengan sepeda motor di parkiran. Dicoba bisa, sehingga pada saat itu timbullah ide mereka untuk membawa kereta itu. Untuk kedua tersangka Bu, dikenakan pasal berapa? Kita kenakan pasal 362 atau 363. Berdasarkan keterangan pelaku, aksi pencurian ini baru sekali dilakukan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua terduga pelaku telah ditahan di sel Polsek Perbaungan. Kedua pelaku dipersangkakan melanggar pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Rabu malam menggerebek rumah penduduk yang menyediakan narkoba di kawasan pesisir Belawan. Dalam penggerebekan, pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di rawa berhasil ditangkap setelah petugas memberikan tembakan peringatan. Puluhan petugas dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek rumah penduduk yang menyediakan narkoba di kawasan Kampung Kolam, lingkungan 10, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Dalam penggerebekan, para pelaku yang sedang asik pesta narkoba di salah satu rumah bandar mencoba kabur lewat belakang rumah panggung dan bersembunyi di rawa berhasil ditangkap. Setelah petugas memberikan tembakan peringatan, seluruh rumah penduduk yang dicurigai petugas tidak bisa lolos dari pemeriksaan kepolisian. Pihak kepolisian masih terus mengejar bandar besar di pesisir Belawan yang identitasnya telah diketahui. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Muhammad Abdi Harahap mengatakan, selain menyita sejumlah barang bukti berupa plastik berisi sabu siap edar dan uang tunai jutaan rupiah. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang merupakan pengguna dan bandar narkoba yang sudah lama menjadi target petugas kepolisian.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam mendekam di teralis besi Polres Pelabuhan Belawan. Terus gencar grebek kampung narkoba jelang pergantian tahun. Ketika kita datang, si pelaku si bandar ini sempat melarikan diri ke kolam rawa-rawa, lantas anggota kita mengejar. Ada 2 orang tersangka, 1 pemakai dan 1 bandar. Dan bandar ini memang target kita yang sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemirsa, berikut kita masuki segmen Pilihan Rakyat. Pemirsa, KPU Labuhan Batu Utara melakukan perakitan kotak suara di gedung KPU Jalan Kapten Jubit Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Perakitan direncanakan selesai dalam 9 hari. Adapun perakitan sebanyak 6.546 kotak suara ini untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 1.306 TPS dari 90 kelurahan se-Labuhan Batu Utara. Setiap TPS terdiri dari 5 kotak surat suara sebagai tempat pengumpulan surat suara yang telah dicoblos dan dihitung nantinya pada pemilu tahun 2024 mendatang, yaitu surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden Wakil Presiden. Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Labura, Muhammad Ridwan menjelaskan, rencananya pelipatan kotak suara ini berlangsung selama 9 hari dimulai 5 sampai 13 Desember 2023. Surat suara yang akan kami lakukan sortir dan lipat itu surat suara Pilcaleg, legislatif, DPR RI, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota. Sedangkan untuk presiden dan DPD ini belum kita terima, jadi hari ini fokus untuk surat suara pil legislatif saja dulu dengan jumlah sekitar 848.861 lembar. Kegiatan ini mendapat pengawalan selama 24 jam dari petugas keamanan KPU dan kepolisian setempat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menggelar sosialisasi optimalisasi partisipasi kepada penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hak konstitusi pemilih dan pelayanan ramah kepada difabel pada pemilihan umum 2024 mendatang. Bertepat di Rumah Galeri Difabel Jalan Karya Kasih Kota Medan, para penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi optimalisasi partisipasi pemilih difabel dan talk show tantangan penyelenggaraan pemilu inklusif untuk pemilih difabel. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan dan keterbukaan informasi serta perlindungan hak asasi kepada difabel se-Sumatera Utara saat melakukan pencoblosan pada pemilu mendatang. Dari data Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menetapkan daftar pemilihan tetap atau DPT 2024 sebanyak 10.853.940 orang. Dari 6.100 kelurahan dan desa di Sumatera Utara, di mana 34.897 orang diantaranya merupakan pemilih tepat penyandang difabel. Meski sudah diatur melalui Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, faktanya masih ditemukan tempat pemilihan suara yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, seperti posisi kotak suara yang terlalu tinggi. Lalu lokasi TPS yang letaknya berada di atas parit, serta tidak adanya TPS khusus membuat penyandang disabilitas terhambat saat ingin mencoblos. Tak hanya itu, para penyandang disabilitas juga berharap pendampingan saat pencoblosan sebaiknya dilakukan oleh pihak keluarga, melainkan bukan pihak KPPS. Hal itu menurutnya guna menghindari adanya kecurangan. Kita yakin bahwa pemilih difabel dengan ketentuan yang ada, yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak politiknya untuk datang ke TPS pada hari pencoblosan. Dan tentu ini merupakan hal yang penting bagi kita, khususnya kepada rekan-rekan dari difabel untuk menggunakan hak pilihnya.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Dewan Sumber Daya Air berperan untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan ketahanan air dan pangan secara nasional, khususnya Sumatera Utara. Hal tersebut dikatakan PJ Gubsu Hasanuddin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Propsu Agus Tripriyono pada kegiatan pelantikan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara di Medan kemarin. Dikatakan seiring dengan program unggulan Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanian yang pada muaranya adalah ketahanan pangan nasional. Kehadiran Dewan SDA diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat akan pengelolaan air karena amanat Undang-Undang Negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat termasuk air. Pelantikan Dewan Sumber Daya Air Propsu periode 2023-2028 sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara, di mana keanggotaan terdiri dari orang-orang profesional yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang telah melewati proses seleksi. Dewan SDA nantinya diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap Dewan yang dilantik ini bisa memitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi ke depan berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di Sumatera Utara, sehingga air yang memang sangat dibutuhkan ini dapat selalu terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengamati perubahan-perubahan, terutama perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga kebutuhan akan air ini bisa terpenuhi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Anggota Dewan Sumber Daya Air Propsu Rafriandi Nasution mengatakan, Dewan Sumber Daya Air bertujuan menjadi wadah tempat merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan ketahanan air dan pangan secara nasional, serta bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada, seperti eksploitasi air tanah, konflik lahan dan degradasi sumber air. Masyarakat dapat memanfaatkan Dewan Sumber Daya Air sebagai sarana media komunikasi dalam menyampaikan permasalahan pengelolaan sumber daya air yang dihadapi. Dewan Sumber Daya Air diharapkan dapat memberikan jalan keluar terbaik, termasuk dapat menyumbangkan pemikiran, gagasan, dan saran untuk membantu dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara. Dan semoga pengelolaan sumber daya air di Sumut dapat lebih baik, lestari demi masyarakat serta anak cucu nantinya. Kita berharap juga dengan dilantiknya Dewan Sumber Daya Air ini, masyarakat Sumatera Utara bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di daerahnya masing-masing. Begitu juga lembaga-lembaga yang selama ini sudah dibentuk di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan air, yang di mana rekomendasinya tidak bisa berjalan, mungkin bisa dikonsultasikan, dikoordinasikan, dan mungkin Dewan Sumber Daya Air akan mengevaluasi dan akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air untuk bisa merealisasikan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan untuk bisa direalisasikan. Pemirsa, suasana haru mengiringi proses pelepasan dan penyambutan Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Joshua Tampu Bolon ke AKBP Janton Silaban yang dilaksanakan di Mapolres Pelabuhan Belawan Rabu siang. Sujud syukur dilakukan Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhard L. Malau sebelum melangkahkan kaki memasuki halaman kantor Mapolres Labuan Batu, di mana puluhan perwira sambut kedatangan Kapolres Labuan Batu dengan tradisi pedang pora.
Tak hanya itu, sejumlah pejabat utama dari Polres Labuhan Batu beserta Kapolsek sejajaran ikut dalam menyambut kedatangan Kapolres. Ditutup pemberian kain ulos oleh Kapolres lama AKBP James H. Huta-Julu. Sementara mengiringi kepergian AKBP James H. Huta-Julu, kegiatan hal yang serupa dilakukan sejumlah personil dari Polres Labuhan Batu. Kasih Humas Polres Labuhan Batu, Ibtu Parlando Napitupulu menjelaskan, Polres Labuhan Batu melaksanakan pisah sambut dari Kapolres lama ke Kapolres baru, di mana rangkaian pisah sambut ini dilakukan dengan tradisi pedang pora. Kita melaksanakan penerpamit dari Kapolres yang lama AKBP James H. Huta-Julu, SIK, SH, MH, MIK kepada Kapolres yang baru AKBP Dr. Benhat L. Malau, SIK, MH. Jadi kita laksanakan pada hari ini penerpamit temu pisah dari Kapolres yang lama kepada Kapolres yang baru. Pemirsa, 2 bulan terakhir ini angka terjangkit positif DBD meningkat. Pemerintah daerah Mandailing Natal galakan melakukan gotong royong membersihkan pekarangan rumah. Peningkatan kasus demam berdarah sejak bulan November sampai Desember 2024 ini, sebanyak 13 orang positif DBD, terdiri dari 2 orang meninggal dunia pada bulan November yang lalu. Pemerintah daerah Mandailing Natal menggalakkan gotong royong membersihkan perkarangan rumah dan menyemprotkan fogging. Seperti yang dilakukan Puskesmas Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu melakukan sosialisasi dan pembersihan perkarangan rumah warga di salah satu perusahaan kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kasus DBD di wilayah Mandailing Natal. Kepala Puskesmas Simpang Gambir, Linawati mengatakan, peningkatan perkembangan biakan nyamuk terjadi pada saat musim hujan. Selama 1 bulan ini saya dapat ini datanya itu ada 2 yang memang positif dari Rumah Sakit Panyembungan dan kemarin 2 dari Yarsi. Cuma 4 yang positif, yang lainnya itu masih demam, gejalanya aja dan memang demam tinggi tapi belum positif. Ya, tapi kami udah menghimbaukan ke kepala desa itu untuk mengadakan gotong royong setiap Jumat bersihnya untuk menghindari itu air genangan nyamuk yang menyebabkan terjadinya jentik-jentik kan sarang nyamuk demam berdarah yang namanya itu demam nyamuk Aedes aegypti. Pemerintah daerah Mandailing Natal mengharapkan peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama membersihkan tumpukan sampah dan menghindari genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Pemirsa, jalan rusak tak kunjung ada perbaikan di wilayah Belawan, tepatnya di Jalan Tol Belmera, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, Rabu sore. Tepatnya di depan SPBU Belawan, jalan alternatif ke arah Tol Medan ini mengalami rusak parah sejak lama. Banyak lubang besar dan dalam serta air yang tergenang di dalamnya. Air yang menggenangi kubangan tersebut bukan hanya dari hujan, juga berasal dari pembuangan air limbah yang berasal dari depot kontainer yang berada di sekitarnya semakin membuat rusak jalan tersebut. Sehingga ruas jalan ini bukan saja becek dan berlumpur, juga mengeluarkan aroma bau tidak sedap. Karena setengah dari badan jalan rusak parah, akibatnya sering terjadi kecelakaan apabila pengendara motor atau mobil tidak berhati-hati karena harus berpas-pasan dengan truk-truk berukuran besar. Selebat hujan bagaimana, drainase itu harus ditata antara turunnya hujan dengan drainase yang ada, jadi dia seimbang dan selaras. Kita lihat itu di SPBU itu tidak tertata drainase secara wujudnya. Jadi dengan hujan yang deras tergenang di situ. H. Suratman, salah satu warga, mengatakan berharap kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut demi kelancaran aktivitas bongkar dan muat truk-truk kontainer yang sehari-hari melintas. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara jalan arteri dengan jalan tol sebagai akses dari Kota Medan menuju Pelabuhan Belawan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.